Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ika di sini dalam pembelajaran PAI. Oke anak-anak, pembelajaran PAI kita adalah tentang Nabi dan Rasul. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan mengucapkan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, untuk kisah Nabi dan Rasul yang akan Ustazah bahas di sini adalah tentang kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Sudah ada yang tahu belum kisahnya? Kalau belum, nanti kita simak bersama-sama ya. Untuk kisah Nabi Yunus alaihissalam ini Ustazah ambil dari 24 Nabi dan Rasul teladan utama. Oke, tanpa nunggu panjang lebar, mari kita simak video berikut ini. Yunus berasal dari Mosul, Irak. Dia masih termasuk keturunan para nabi yang mulia. Ayahnya yang bernama Mata sudah meninggal dunia sejak beliau masih berada dalam kandungan. Ibunya mendidiknya dengan baik. Yunus pun tumbuh menjadi anak yang soleh dan taat beribadah. Yunus diangkat menjadi rasul. Allah memerintahkannya untuk berdakwah di kota Ninawa. Di sana tidak ada orang yang mau menyembah Allah. Bahkan dakwah Nabi Yunus pun ditolak. "Kamu itu aneh Yunus," ejek seorang penduduk Ninawa. "Mengapa kamu tiba-tiba menyuruh kami meninggalkan patung-patung Tuhan kami?" "Iya, sudah puluhan tahun kami menyembah patung-patung ini. Patung Tuhan kami terbukti sudah memberi kami kesejahteraan," kata orang yang lainnya. "Kalian salah," kata Nabi Yunus berkata tegas. "Yang memberi kalian rizki adalah Allah. Oleh karena itu, sembahlah Allah saja. Jangan menyekutukannya dengan menyembah patung yang mati itu. Takutlah kepada azab Allah." "Sudah, tidak usah mendengarkan Yunus. Lanjutkan saja kebiasaan kita. Semakin kita sering memuja patung-patung kita, semakin banyak harta yang akan kita peroleh." Mereka berlalu meninggalkan Nabi Yunus. Nabi Yunus menjalankan dakwahnya selama 33 tahun di kota Ninawa. Namun sayang, kebanyakan dari mereka tidak mau mendengarkan seruan itu. Selama masa yang panjang tersebut, hanya ada 2 orang beriman, yaitu Rubail dan Tanka. Nabi Yunus berdoa agar kaumnya diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberi petunjuk bahwa beberapa hari lagi azab akan datang menimpa kaum Nabi Yunus alaihissalam. "Wahai kaumku, cepatlah menyembah Allah." Saat itu sedang diadakan perayaan tahunan untuk memuja patung terbesar mereka. "Azab Allah akan datang menimpa kalian jika dalam beberapa hari ini kalian tidak beriman," lanjutnya. Orang-orang yang sedang memuja patung tersebut menoleh kepada Nabi Yunus. Mereka kesal sekali. "Hahaha, Yunus, bicara tentang azab yang akan menimpali kita. Azab yang akan datang kepada kita seperti apa Yunus?" tanya mereka dengan sinis. "Allah sudah memberiku petunjuk. Azab itu akan datang berupa awan hitam pekat bergulung. Awan itu akan menurunkan hujan yang sangat deras. Hujan itu akan menyebabkan banjir. Kalian semua akan ditenggelamkan," ujar Nabi Yunus. "Ayo persiapkan diri kalian untuk menerima azab Tuhannya Yunus." Hahaha. Orang-orang tetap saja mengolok-olok. Nabi Yunus hanya terdiam. Beliau sebenarnya tidak ingin kaumnya mendapatkan azab, tetapi kaumnya juga tidak beriman. Malah mereka makin ingkar. Tanda-tanda turunnya azab sudah terlihat. Namun kaum Nabi Yunus tidak juga beriman. Lalu Nabi Yunus pergi dengan keadaan marah, diam-diam meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus pergi tanpa menunggu perintah dari Allah. Tibalah saatnya langit diselimuti awan tebal. Penduduk Ninawa mulai panik.
Kota Ninawa menjadi gelap, siang hari menjadi seperti malam. "Jangan-jangan ini azab yang dikatakan oleh Yunus," kata mereka dengan wajah pucat. "Masih adakah cara untuk menghindarkan azab ini? Ayah, aku takut." Penduduk Nainawa berkumpul di tengah kota. Dengan dipimpin oleh Rubail dan Tanka, mereka bertaubat kepada Allah. Doa-doa dan tasbih dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang adalah yang Maha Penerima taubat. Allah pasti mendengar setiap doa yang dipanjatkan dengan keikhlasan dan kesungguhan hati. Perlahan-lahan, awan hitam yang menutupi kota Ninawa disingkirkan. Matahari kembali terlihat bersinar cerah. Penduduk Ninawa bersyukur azab Allah tidak jadi diturunkan kepada mereka. Mereka mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patung-patung berhala yang memenuhi kota segera mereka hancurkan. Sementara itu, Nabi Yunus berjalan tak tentu arah. Beliau merasa hidupnya sia-sia. Beliau mengira kaumnya belum beriman. Nabi Yunus akhirnya tiba di tepi pantai. Satu kapal besar sedang berlabuh. Nabi Yunus ingin menumpang untuk menyeberangi lautan. Nabi Yunus segera menghampiri kapal itu. Beliau meminta izin kepada nahkoda agar ikut menyeberang. "Baiklah, kamu boleh menumpang kapalku," kata sang nahkoda. Kapal pun berlayar di tengah samudera. Pada mulanya angin bertiup dengan tenang. Tidak ada riak gelombang yang berarti. Beberapa lama kemudian angin berhembus sangat kencang. Gelombang laut menjadi semakin besar dan bergulung-gulung. Kapal pun terombang-ambing di samudera yang luas. "Nahkoda, layar kapal kita rusak," lapor seorang kelasi. Kapal itu mendapat hantaman angin yang sangat keras. Kapal layar menjadi robek di sana-sini. "Gulung layarnya, yang lain coba lihat apakah ada bagian kapal yang bocor. Cepat, cepat." Suasana menjadi sangat gaduh. Para kelasi menggulung tali layar supaya tidak semakin rusak. Kapal yang ditumpangi Nabi Yunus terombang-ambing di lautan. Sudah tidak ada barang berat lagi yang dibawa. Yang tersisa hanyalah para penumpang kapal. Dengan terpaksa, mereka harus mengorbankan satu orang untuk dibuang ke laut. Beberapa kelasi ketakutan. Mereka cemas kalau mereka yang disuruh terjun ke laut. "Aku akan membuat undian," kata nahkoda sambil membuat undian. Undian dilaksanakan. Hasilnya keluarlah nama Nabi Yunus yang harus terjun ke laut. Semua menoleh kepada Nabi Yunus. "Tidak, Yunus adalah tamu di kapal ini. Kewajiban kita untuk menjaga keselamatannya. Kita ulang undian ini." "Ya, setuju." Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Nabi Yunus terpilih sampai 3 kali berturut-turut. "Aku hargai niat baikmu nahkoda, tapi ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Akulah yang harus dibuang ke laut. Aku menerima keputusan itu." "Kalau itu memang kemauanmu, aku ucapkan terima kasih atas kesediaanmu menyelamatkan kapal ini, wahai Yunus." Sebelum terjun ke laut, Nabi Yunus memberikan barang-barang perbekalannya kepada nahkoda. Beliau berpesan agar uang dan pakaian yang dibawanya dibagikan kepada para kelasi yang membutuhkan. Hari mulai gelap, badai masih menderu. Seluruh penumpang kapal mengantar Nabi Yunus sampai ke pinggir dek. Nabi Yunus berdiri di ujung kapal yang terombang-ambing. Beliau melihat ke bawah. Air laut bergulung-gulung hitam, buihnya menyapu-nyapu lambung kapal. Nabi Yunus memejamkan matanya. Beliau memohon diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalani takdirnya. Dan akhirnya, piur. Tubuh Nabi Yunus menyentuh permukaan air yang dingin. Tiba-tiba seekor ikan besar menelan dirinya. Kejadiannya sangat cepat. Semua orang yang berada di atas kapal kaget melihatnya.
Nabi Yunus ditelan bulat-bulat oleh seekor ikan besar. Tubuh Nabi Yunus meluncur melewati kerongkongan, masuk ke usus hingga terdampar ke dalam lambung ikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga keselamatannya. Nabi Yunus masih hidup dengan tubuh yang utuh. Kini Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Suasana di dalam perut ikan itu gelap gulita. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itu berbau busuk. Tubuh Nabi Yunus bercampur dengan aneka sisa makanan yang ditelan oleh ikan tersebut. Setelah tersadar dari pingsannya, Nabi Yunus menyadari bahwa peristiwa yang menimpanya adalah peringatan dari Allah. Beliau sudah diangkat sebagai utusan Allah untuk kaum Ninawa. Harusnya beliau tidak meninggalkan kaumnya tersebut sebelum ada perintah dari Allah. Selama dalam perut ikan, Nabi Yunus terus-menerus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya pun akhirnya dikabulkan. Nabi Yunus akan segera dibebaskan dari ikan besar tersebut. Allah mempunyai cara sendiri dalam membebaskan beliau. Ketika ikan tersebut berjarak beberapa meter di bibir pantai, ikan tersebut dengan sekuat tenaga melontarkan Nabi Yunus ke arah daratan. Dengan pertolongan Allah, Nabi Yunus mendarat di pasir pantai tanpa cedera. Rasa lapar mulai menyerang perutnya. Nabi Yunus berharap menemukan makanan di pantai yang gersang itu. Nabi Yunus yakin bahwasanya Allah menjamin rizki semua makhluknya. Nabi Yunus mengucap syukur. Akhirnya Allah menumbuhkan sebuah pohon untuknya. Itu adalah suatu keajaiban yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus memetik buah labu itu dan memakannya dengan lahap. Akhirnya Nabi Yunus kembali ke kota Ninawa. Beliau melanjutkan dakwah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Nah anak-anak, bagaimana kisahnya Nabi Yunus alaihi salam tadi? Insya Allah pada paham ya bagaimana perjalanan hidup beliau. Nah, bisa diambil kesimpulan atau hikmah pembelajaran dari kisahnya Nabi Yunus ini bahwasanya yang pertama, ketika kita memiliki kesalahan, cepat-cepatlah meminta ampun kepada Allah atau bertaubat kepadanya. Kemudian yang kedua, dari kisahnya Nabi Yunus ini memperlihatkan bahwasanya Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha menolong setiap hamba-hambanya yang meminta pertolongan kepada Allah. Yakinlah Allah akan menolong. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian adalah yang pertama, anak-anak akan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Dari masing-masing kelompok besar ini akan Ustazah beri tugas untuk membuat video berkisah juga, tetapi nabi yang lain, bukan Nabi Yunus ya. Bagaimana pembagiannya? Ini dia. Sudah jelas ya? Nah, kegiatan pembuatan video ini bebas, bisa diedit, bisa memang benar-benar asli videonya dan sebagainya, silahkan. Nah, nanti dari tiap-tiap kelompok besar ini akan Ustazah pilih 3 yang terbaik dan akan mendapatkan insya Allah reward dari Ustazah. Dan yang terpenting, yang terbaik, 1 terbaik dari 3 kelompok besar ini akan Ustazah beri kesempatan untuk tampil di channel YouTube SDIT Al-Hikmah Binjai. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian pembelajaran PAI kita hari ini. Ustazah akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.